Baik, di sini eh, kami akan membahas mengenai bab definisi fungsi dan manfaat BIM secara umum. Yang pertama di sini terdapat definisi BIM. BIM adalah representasi digital dari karakter fisik dan karakter fungsional suatu bangunan atau objek BIM. Karena itu, di dalamnya terkandung semua informasi mengenai elemen-elemen bangunan tersebut yang digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam kurun waktu siklus umur bangunan sejak konsep hingga demolisi. Singkatnya, building information ini adalah pendekatan untuk desain bangunan, konstruksi, dan manajemen, di mana di dalamnya terdapat sistem pengelolaan, metode, atau runutan pengerjaan suatu proyek yang diterapkan berdasarkan informasi terkait dari keseluruhan aspek bangunan yang dikelola. Kemudian, di sini terdapat karakteristik Building Information Modeling. Karakteristik BIM sebagaimana yang tercantum dalam buku panduan adopsi BIM dalam organisasi yang bersumber pada tim BIM PUPR pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Yang pertama, BIM adalah pendekatan baru yang melibatkan proses perancangan dan pembuatan aset bangunan menggunakan representasi 3D dari atribut fisik dan fungsional. Kemudian yang kedua, BIM adalah proses membuat dataset digital yang membentuk model 3D dan informasi yang melekat pada model tersebut dalam sebuah lingkungan kolaborasi yang disebut Common Data Environment atau CDA. Kemudian yang ketiga terdapat prinsip BIM. Prinsip BIM adalah bukan sekedar proses singular atau pembuatan model 3D dengan bantuan komputer semata, melainkan proses pembuatan model dan data secara bersamaan dan dikolaborasikan antar para pelaku sejak proses perencanaan, perancangan, fabrikasi, hingga pembangunan dan pemeliharaan. Baik, selanjutnya ada prinsip-prinsip pendekatan Building Information Modeling. Yang pertama, produk BIM diciptakan dan beroperasi pada database digital melalui kolaborasi. Yang kedua, mengelola berbagai perubahan dalam database mulai dari tahap desain, konstruksi, dan operasional, sehingga setiap penggantian komponen dalam database akan mengubah komponen lainnya. Yang ketiga, menyimpan berbagai data dan informasi untuk dapat dipergunakan kembali. Kemudian di sini terdapat manfaat Building Information Modeling, yaitu yang pertama, keuntungan penerapan BIM adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas karena adanya koordinasi dan kolaborasi informasi yang terintegrasi satu sama lainnya, atau biasa disebut sebagai collaboration management. Kemudian yang kedua, mendeteksi, mitigasi, atau mengurangi risiko dalam proses perencanaan, ketidakpastian, meningkatkan keselamatan, dan menganalisis dampak potensial. Yang ketiga, mengoptimalisasi resources yang berupa biaya, waktu, dan SDM. Yang keempat, di sini terdapat memproduksi gambar teknis lebih cepat dan akurat. Serta yang terakhir, yang kelima, yaitu meminimalisir terjadinya variation order atau FO. Untuk materi selanjutnya, untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan. Untuk lebih lanjut, manfaat BIM yang digunakan selama perancangan, konstruksi, dan operasi adalah yang pertama, memberikan dukungan untuk proses pengambilan keputusan proyek. Yang kedua, antar stakeholder memiliki pemahaman yang jelas. 3. Memvisualisasikan solusi desain. 4. Membantu dalam proses desain dan koordinasi desain. Yang selanjutnya yaitu mendukung analisis biaya dan siklus hidup proyek. Yang selanjutnya memberikan dukungan untuk proses pengambilan keputusan. Selanjutnya antar stakeholder memiliki pemahaman yang jelas. Kemudian memvisualisasikan solusi desain. Yang selanjutnya membantu dalam proses desain dan koordinasi desain. Selanjutnya mendukung analisis biaya dan siklus hidup proyek. Untuk selanjutnya menekan biaya dengan jumlah anggota tim yang lebih sedikit dan meminimalisir penggunaan kertas karena interaksi secara digital. Kemudian kecepatan kerja lebih tinggi karena ketika suatu perubahan dilakukan dalam database secara otomatis akan terkoordinasikan dalam proyek. Perbedaan BIM dan CAD.
Yang BIM adalah aplikasi BIM meniru proses bangunan sebenarnya, di mana bangunan sebenarnya dimodelkan dari elemen konstruksi nyata seperti dinding, jendela, lempengan, dan atap, dan lain-lain. Pada aplikasi BIM, semua objek yang digambarkan memiliki informasi mulai dari material, dimensi, ketebalan, dengan penggambaran langsung pada 3 dimensi. Karena sifatnya yang bidirectional relationship, maka setiap objek gambar memiliki keterkaitan dengan objek lainnya. Yang selanjutnya yaitu CAD. Aplikasi CAD meniru proses desain tradisional, di mana desain dan dokumentasi bangunan dibuat dari elemen grafis 2 dimensi seperti garis, heads, dan tag. Semua objek yang digambar hanya memuat informasi vektor, baik 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Gambar CAD diciptakan secara independen atau tidak ada keterkaitan antara objek-objek yang digambar, sehingga perubahan desain perlu ditindaklanjuti dan diterapkan secara manual pada setiap gambar CAD. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya implementasi BIM di negara lain. Yang pertama ada di BIM di Singapura. Construction and Real Estate Network atau CORENET adalah organisasi utama yang terlibat dalam pengembangan dan implementasi BIM untuk proyek pemerintah Singapura. CORENET menyediakan layanan informasi yang mencakup e-information, sistem seperti INPKS, dan e-katalog kepada kliennya. Terdapat pula penawaran sistem penyerahan terintegrasi dalam bentuk e-submission dan integrated plan checking system. Standar IT diadopsi di industri konstruksi Singapura yang telah diikuti dari pedoman Aliansi Internasional untuk Interoperabilitas. Masih pada Singapura, sejak 1997 telah mempromosikan dan kemudian mewajibkan penggunaan BIM untuk berbagai jenis perizinan, seperti persetujuan rencana pembangunan dan sertifikasi keselamatan kebakaran, yang bersumber dari Kemlani tahun 2005. Pemakaian BIM dalam proyek konstruksi didukung oleh adanya berbagai panduan yang dibuat oleh Building Construction Authority atau BCA Singapura. Panduan proyek BIM terbagi ke dalam panduan umum, yaitu Singapore BIM Guide and seri panduan untuk masing-masing disiplin atau BIM Essential Guide yang mudah dibaca serta ditargetkan bagi pengguna baru BIM. Nah, berbagai panduan ini umumnya diluncurkan pada tahun 2012 dan diperbarui pada tahun 2013. Kemudian yang kedua adalah implementasi BIM di negara Inggris dan Amerika Serikat. Seruan penggunaan BIM oleh pemerintah Inggris bagi proyek konstruksi pemerintah sejak tahun 2011 menghasilkan adanya variasi peningkatan penggunaan BIM di Inggris dari tahun ke tahun. Keterlibatan para owner dalam 2 tahun terakhir bahkan mencapai 75%. Sekitar 67% owner tersebut bahkan melaporkan pengaruh yang besar dari mandat BIM tersebut. Sedangkan di Amerika Serikat hanya sekitar 12% owner yang mendapatkan pengaruh. Nah, ini untuk tabel dari owner dari masing-masing negara di Inggris dan Amerika Serikat. Yang pertama, visualisasi BIM menghasilkan pemahaman yang lebih baik terhadap desain yang diajukan. Untuk Amerika Serikat 66% dan owner dari Inggris 98%. Yang kedua, meminimalisir masalah dalam tahap konstruksi terkait kesalahan desain dan konstruksi serta koordinasi. Owner Amerika Serikat 53% dan Inggris 85%. Yang ketiga ada analisis BIM dan kapabilitas simulasinya menghasilkan desain yang lebih masuk akal. Amerika Serikat owners 50% dan Inggris 92%. Kemudian yang keempat, penggunaan BIM menghasilkan dampak yang menguntungkan bagi penjadwalan proyek. Memiliki pengaruh owners Amerika Serikat 49% dan Inggris 85%. Kemudian yang terakhir,
adalah penggunaan BIM menghasilkan dampak yang menguntungkan dalam pengawasan biaya konstruksi. Pengaruh US owners-nya 44% dan Inggris 72%. Maka di sini dapat dilihat bahwa owner Inggris lebih unggul dalam bidang BIM dan penerapannya. Oke, kemudian akan disampaikan oleh rekan saya untuk selanjutnya. Saya akan melanjutkan penyampaian materi tentang implementasi BIM di Indonesia. Standar BIM. Pada saat ini, pemerintah melalui Kementerian PUPR sudah menelurkan roadmap dalam pelaksanaan BIM dalam 20 tahun, di mana 5 tahun pertama dititik beratkan pada tahap adopsi. Salah satu sasaran tahap adopsi adalah menghasilkan standar BIM sebagai SNI yang berlaku secara nasional, sehingga para pelaku jasa konstruksi dapat mengaplikasikannya sesuai dengan NSPK yang berlaku di Indonesia. Adapun standar dan pedoman BIM yang dipakai selama ini oleh para pelaku jasa konstruksi, diantaranya diadopsi dari Singapura dan Amerika Serikat. Selain sebagai regulator, pemerintah juga mempunyai tugas sebagai fasilitator, sehingga penting untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan, misalnya berupa pelatihan dan seminar terkait kolaborasi BIM terhadap vendor-vendor rekanan PUPR. Dalam lingkup pengawasan dan pelaksanaan juga diperlukan implementasi pelaksanaan BIM di lingkungan KPL, sehingga SDM terkait mampu memonitor dan mengevaluasi proyek-proyek BIM. Selanjutnya, training BIM. Pusat Penelitian dan Pengembangan Kebijakan dan Penerapan Teknologi PUPR sebagai dirjen dalam penerapan BIM di lingkungan PUPR saat ini, selain berkontribusi besar dalam pengembangan penyusunan panduan BIM, juga melakukan pelatihan bagi ASN PUPR dengan instruktur dari PTPP, Institut BIM Indonesia, dan Trimble Techline Indonesia. Jenis training antara lain basic, yaitu kurikulum dalam modul berisi knowledge and know-how tentang pengoperasian software dan pemahaman hasil analisa output BIM. Design engineering, yaitu pemahaman workflow, setting up software sampai keluar desain yang dapat mendeteksi clash. Ketika konstruksi, yaitu pemahaman workflow dari fabrikasi hingga konstruksi selesai, menghitung estimasi take off, pengoperasian software BIM untuk membuat model BIM. Selanjutnya, metode penerapan BIM. Metode yang dipakai saat ini dalam proyek konstruksi adalah metode design and build, yang saat ini sudah didukung oleh peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang standar dan pedoman pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun, atau biasa disebut design and build. Dengan demikian, selain membangun, kontraktor juga sekaligus mengerjakan desainnya. Penerapan BIM memberikan efisiensi biaya yang signifikan dari biaya dan waktu pelaksanaan proyek yang disumbangkan oleh berkurangnya rework atau pengerjaan ulang atau bongkar pasang. Hal ini ditunjang karena ada model clash detection dalam software BIM. Selain itu, PTPP mengembangkan teknologi BIM untuk berkolaborasi dengan teknologi 3D printing, serta memadukan ERP sebagai platform dasar dengan BIM. Selanjutnya, pelaksanaan BIM. Secara keseluruhan, tantangan implementasi BIM di Indonesia terkait attitude people, yaitu aspek kolaborasi, di mana pelaku jasa usaha biasanya sudah berbagi informasi. Padahal, keterbukaan informasi adalah sebuah add value yang merupakan competitive advantage dalam sebuah organisasi. Selain itu, hingga kini software BIM masih mahal, sehingga jenis proyek yang lebih efisien dan efektif untuk memakai BIM adalah proyek design and build, yang saat ini banyak dipakai dalam proyek-proyek percepatan nasional. Pengembangan BIM di Indonesia didukung pula oleh Institut BIM Indonesia, yang merupakan inisiatif dari para penggiat, praktisi, dan akademisi di ranah BIM di Indonesia. Institut BIM di Indonesia atau
IBIMI tersendiri merupakan wadah untuk mendorong adaptasi penggunaan BIM di Indonesia melalui advokasi penyusunan panduan, protokol dan petunjuk teknis BIM bagi seluruh stakeholders sekaligus advokasi di ranah akademis untuk membentuk sumber daya manusia yang siap menghadapi metode BIM di industri AIC. Oke, sekian pemaparan materi bab 1 tentang definisi, fungsi, dan manfaat BIM secara umum. Terima kasih, sekian.